Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, pada kesempatan ini kita akan melakukan simulasi coaching. Saya sebagai coachnya dan Bapak sebagai coachingnya seperti itu ya, Pak. Iya, Eh, saya mulai ya, Pak ya. iya. Eh, Selamat malam, Bapak. Apa kabarnya? Oh, selamat malam, Bu. Alhamdulillah kabar baik. Maaf, Bu. eh, saya ini ada perlu waktu untuk berdiskusi sebentar lah dengan Ibu. Eh, Bisa kan, Bu? Oh iya, Bapak. Bisa sekali, Pak. Kira-kira apa tujuannya ya, Pak? Begini, Bu. Di kelas saya itu ada satu murid saya yang motivasi belajarnya sangat kurang kalau di kelas. Dan itu bukan sekedar pengamatan saya saja, itu laporan dari rekan-rekan sejawat, dari guru-guru yang lain yang mengajar di kelas juga seperti itu. Nah, saya merasa terpanggil eh, bagaimana caranya untuk membuat anak ini motivasi belajarnya tumbuh atau bangkit di kelasnya itu. Eh, Baik, Bapak ya. Kira-kira apa tujuan akhir yang Bapak inginkan dari pembelajaran ini? Ya, dengan berdiskusi dengan Ibu, saya sangat berharap mudah-mudahan saya dapat menemukan solusi, Bu. Ya, solusi yang untuk membangkitkan semangat atau motivasi belajar murid saya itu. Nah, itu yang tujuan akhir yang ingin sampaikan, yang saya inginkan dari pertemuan dengan Ibu ini. Jadi saya ada solusi untuk membangkitkan semangat atau motivasi belajar murid saya. Itu, Bu. Bagus sekali. Kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching kita ini? Iya, ukuran keberhasilan tentu yang saya inginkan eh, ada solusi yang bisa dilaksanakan, kemudian solusi itu mampu eh, menjadikan murid saya itu motivasi belajarnya tumbuh, tidak malas-malasan lagi seperti saat ini. Itu, Bu. Oke, kalau seperti itu. Kira-kira apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam membangkitkan motivasi belajar pada murid tersebut? Baik, Bu. Saya merasa kesulitan itu karena saya melihat murid saya itu sering tampak ya tidak bersemangat, lemas di kelas itu. Jadi kita juga ada timbul rasa kasihan ada dengan dia karena orang temannya lain itu ya bergairah belajar, bersemangat. Kalau ada tugas-tugas yang lain itu aktif gitu kan. Nah, padahal anak ini saya lihat belum terpancing untuk seperti anak-anak yang lain gitu. Jadi kesulitan saya pertama itu lemas, dia selalu lemas sehingga kalau diajak berbicara itu tidak ada semangat berbicaranya gitu. Itu yang saya lihat di kelas dan ini juga beberapa guru yang lain juga rupanya sama seperti yang saya pantau gitu, melihat anak ini. Itu, Bu. Oke, kalau seperti itu, Pak, eh, bisa nggak Bapak ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu akan muncul supaya anak itu bisa termotivasi untuk belajar itu, Pak? Iya.
Satu ketika saya pernah bertanya dengan anak saya ini atau murid di kelas yang saya ajarkan ini. Saya ingin tahu dulu apa sebab atau penyebab dia ini yang tidak bersemangat atau selalu lemah itu. Apakah saya pernah bertanya seperti ini, Bu? Apakah kamu pagi ini sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah tadi? Itu dengan secara lebih dekat saya dengan dia bertanya seperti itu. Rupanya dia menjawab dia tidak pernah sarapan pagi, Bu. Nah itu. Jadi setiap pagi rupanya murid saya ini tidak pernah sarapan ketika mau berangkat ke sekolah. Nah itu, Bu. Itu rupanya yang menyebabkan anak ini ada perasaan lemah seperti itu. Itu, Oh, Bu. seperti itu. Kalau seperti itu, paham ya, Pak. Bagaimana Bapak menanggapi situasi tersebut pada saat itu? Ya, awalnya saya sebenarnya agak ragu atau kurang percaya diri untuk membantu murid saya ini. Namun saya mencoba merenung, uh, kalau anak ini terus-menerus seperti ini, maka beban dia di sekolah itu semakin berat. Kemudian saya membuka ruang bagi saya untuk membuat pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi terhadap murid saya ini. Ya. Karena murid yang seperti ini harusnya tidak kita anggap sebagai masalah di kelas, tapi menjadi tantangan kita sebagai guru yang mengajar dia. Saat ini saya mulai membuka wawasan ya bahwa anak ini punya masalah yang harus diselesaikan. Ya. Jadi dengan adanya diskusi seperti ini dengan Ibu, saya memahami betul bahwa anak ini ada masalah yang harus saya bantu. Ya, saya bantu permasalahannya supaya ada solusi yang bisa dilakukan sehingga anak ini dapat semangat kembali belajar di kelas. Ya, saya dengan berdiskusi ini saya merasa berterima kasih kepada Ibu Pit karena saya merasa apa yang saya hadapi di kelas itu ada yang mendengarkan atau ada yang memahami. Jadi ada yang mendukung saya untuk mencari penyelesaian dari atau solusi dari masalah anak yang saya lihat di kelas yang saya ajar. Itu, Bu. Baik sekali, Pak. Kalau seperti itu, bagus. Menurut Bapak, mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini, apakah sudah Bapak pikirkan atau bagaimana? Apa untuk solusinya? Oke. Saya mencoba apa melakukan pendekatan dengan anak itu supaya pertama mengarahkan dia agar selalu melakukan sarapan pagi dan membangkitkan kepercayaan dirinya supaya tetap terampil dan tumbuh motivasi belajar, dan saya yakin bahwa dengan bimbingan diskusi dengan ibu ini saya bisa mencapai hal itu. Jadi begitu, Bu. Baik sekali. Jadi sekarang
dengan adanya seperti ini, kita melakukan diskusi seperti ini, apa kira-kira rencana Bapak terhadap permasalahan ini yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Ya. Saya akan pertama eh, coba menerapkan apa namanya, membantu permasalahan anak ini dengan ya metode pendekatan penyelesaian masalah segitiga restitusi yang pernah saya pelajari, Bu. Ya. Jadi artinya nanti sampai anak itu pun merasa bahwa dia harus ikut juga bersama saya menemukan solusi pemecahan masalah yang dia hadapi. Nah, kemudian dalam pembelajaran saya akan menerapkan eh, kompetensi sosial emosional di kelas supaya eh, anak ini bisa tumbuh motivasinya dengan metode-metode pembelajaran seperti itu, termasuk ya dengan strategi pembelajaran yang apa diferensiasi di kelas itu. Selain dari itu juga saya mencari umpan balik dari teman-teman yang lain, bagaimana uh, apa yang sudah saya lakukan dan bagaimana menurut pendapat dari teman-teman, termasuk juga mungkin nanti dari guru uh, yang ada di situ termasuk kepala sekolah. Jadi itu, Bu. Bagus sekali, Pak ya. Selain dari itu, adakah prioritas yang ingin Bapak miliki dalam rencana aksi tersebut? Ya, saya berpikir memang harus ada prioritas yang harus saya lakukan. Ya, terutama uh, membangkitkan motivasi anak ini. Saya akan berkonsultasi dulu pertama dengan guru bimbingan konseling atau BP ya, yang ada di sekolah kami, terutama yang menangani kelas yang anak yang saya ajar. Jadi mungkin dari guru BK itu punya riwayat tentang konsultasi anak ini atau permasalahan yang diselesaikan melalui guru bimbingan konseling. Selain dari itu, saya juga akan berkonsultasi. Jadi prioritas saya konsultasi dengan guru BK, kemudian konsultasi juga dengan wali kelasnya, supaya saya juga mendapat dukungan. Jadi dari dua orang ini untuk mengatasi masalah ini. Ini jadi langkah prioritas saya ke sana. Itu, Bu. Oh, seperti itu. Apakah ada strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan ini? Ya, strateginya pendekatan personal saja kepada anak. Saya akan mencari data juga tentang murid ini, kemudian mengetahui latar belakang keluarganya mungkin, kemudian riwayat masalah baik di rumah maupun di sekolah. Dan tentu dengan mengetahui latar belakang permasalahan ini, saya akan menemukan langkah-langkah konstruksi untuk memperbaiki diri saya dalam menghadapi anak-anak yang seperti ini. Itu, Bu. Eh, itu adalah suatu langkah yang sangat baik sekali yang Bapak ambil dari rencana aksi yang secara terstruktur dan fokus, detail juga. Jadi sudah membantu untuk mengatasi tantangan permasalahan dengan lebih aktif lagi yang sudah Bapak lakukan. Baik sekali Pak ya. Kemudian komitmen yang Bapak ambil dalam rencana aksi ini sudah Bapak buat atau bagaimana? Iya, dengan rencana aksi ini saya berkomitmen untuk selalu membantu
murid saya, terutama yang murid yang motivasinya rendah, khususnya murid yang saya temukan di kelas saya yang ajar tadi, sehingga eh, saya punya langkah strategis, bisa melakukannya, bisa menumbuhkan motivasi belajar anak saya atau murid saya. Jadi begitu. Oh, siapa kira-kira yang dapat Bapak membantu Bapak ketika dalam mencapai komitmen yang Bapak inginkan tersebut? Adakah yang bisa membantu kira-kira menurut Bapak? Ya, tentu hal yang pertama, saya setiap permasalahan kalau itu jenjangnya tentu ke wali kelas dulu. Ya, yang membantu saya pertama wali kelas, kemudian guru bimbingan konseling, atau guru yang uh, lebih berpengalaman, ya guru mata pelajaran, tapi dia sangat berpengalaman dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu yang akan membantu saya. Termasuk kalau nanti juga bisa saya juga meminta bantuan dengan eh, kepala sekolah. Ya, saya percaya dukungan yang mereka berikan itu akan menjadi pendorong motivasi saya juga dalam menumbuhkan semangat belajar murid. Jadi begitu. Ah, baik sekali Pak ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini Pak? Menurut Bapak? Ya, coaching pada hari ini menurut saya sangat mencerahkan saya, sangat membantu saya dalam mencari solusi, khususnya dalam membangkitkan atau menumbuhkan motivasi belajar murid. Kemudian saya akan tingkatkan atau terus belajar, dan kegiatan ini membuat bukan hanya fokus pada hal ini saja atau fokus pada hal-hal yang sementara, tapi juga menjadi satu tindakan atau satu komitmen yang terus-menerus yang akan saya lakukan menuju pengembangan diri dalam meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas. Gitu, Bu. Baik, Bapak. Bapak sudah cukup rinci, sudah cukup jelas menyampaikan permasalahan terhadap yang Bapak hadapi. Nah, sekarang bagaimana Bapak merefleksi tentang kegiatan coaching kita pada malam hari ini? Ya, pertama dari rangkaian kegiatan dari awal sampai dari cara kita menemukan tujuan, saya menemukan bahwa tahapan-tahapan itu memang harus kita lakukan supaya dalam menyelesaikan membantu menyelesaikan masalah itu bermanfaat. Dan kemudian permasalahan apa namanya metode coaching ini akan sangat bermanfaat rupanya, karena dengan tiga hal tadi, yaitu empat hal tadi: menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab, menentukan tanggung jawab yang harus kita ambil sebagaimana rencana aksi yang sudah kita laksanakan. Jadi tahapan-tahapan itu akan sangat membantu dalam kita mendorong teman kita atau murid kita untuk menemukan solusi permasalahan yang sedang dia hadapi. Jadi itu, Bu. Dan ini sangat Ya, menarik bagi saya. Mudah-mudahan
ini bisa kita terapkan walaupun dengan segala kelemahan yang ada. Terima kasih. Baik sekali, terima kasih Bapak ya. Kita sudah di akhir sesi coaching kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dengan permasalahan yang Bapak hadapi ini dapat membantu permasalahan Bapak tadi. Mungkin itu saja ya Pak, kita akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.